Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Wansika Diana Natalia dengan NPM 213150. Dari mata kuliah pembangunan jemaat ini, saya ingin mempresentasikan tentang kegiatan dan kebutuhan pastoral umat lingkungan Santo Yakobus yang berada di Paroki Santo Fransiskus Asisi Resapombo, Kabupaten Blitar. Nah, di sini dalam tugas penelitian atau wawancara ini saya mengambil 3 responden, yakni pengurus dari lingkungan Santo Yakobus. Responden pertama adalah Ibu Maria Sumasri sebagai seksi liturgi. Responden kedua adalah Ibu Stefani Eko-Wiji Astuti sebagai sekretaris lingkungan. Dan yang terakhir, responden ketiga, Bapak Bernardus Supriyos selaku ketua lingkungan. Nah, dari ketiga responden ini saya melakukan wawancara secara online, yaitu melalui WhatsApp. Jadi saya di sini WA secara pribadi masing-masing responden. Adapun beberapa pertanyaan, yakni ada 5 pertanyaan yang saya berikan kepada ketiga responden tersebut. Meskipun sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang memang tidak sama antar setiap responden, tapi ini adalah pertanyaan umum yang telah saya buat. Yang pertama yakni bagaimana kegiatan lingkungan Santo Yakobus saat pandemi COVID-19. Jadi di sini saya bertanya tentang keadaan atau kegiatan yang dilakukan saat pandemi. Dan yang kedua, bagaimana kegiatan lingkungan Santo Yakobus pasca pandemi COVID. Jadi yang nomor 2 ini ketika sesudahnya, ketika pasca pandemi. Dan yang ketiga, pasca pandemi ini apa saja kegiatan yang sudah dilakukan lingkungan Santo Yakobus. Jadi di sini saya menanyakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pasca pandemi. Yang keempat, karena pandemi bisa dikatakan sudah berakhir ya, kira-kira kegiatan apa yang diperlukan umat lingkungan Santo Yakobus? Dan yang nomor 5 atau yang terakhir, apakah umat di lingkungan Santo Yakobus sudah mempunyai rencana mengenai kegiatan pastoral seperti rekoleksi, ziarah, atau lain-lain? Nah, ketika saya mewawancarai 3 responden tersebut, ada beberapa jawaban yang bisa mereka berikan. Yang pertama, saat pandemi. Saat pandemi, kegiatan di lingkungan Santo Yakobus sementara waktu dihentikan, sehingga tidak ada kegiatan apapun secara tatap muka kecuali dari melalui grup WhatsApp. Jadi mereka memiliki grup WhatsApp satu lingkungan ya, meskipun mungkin ada beberapa orang yang tidak memiliki gadget mungkin sehingga tidak masuk dalam grup. Nah, ketika saya bertanya kepada salah satu responden apakah kegiatan secara online ini lancar, responden mengatakan bahwa ya memang kurang lancar karena di mana banyak umat yang tidak mempunyai gadget sehingga mereka ketinggalan beberapa informasi dari grup WhatsApp tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan secara online melalui grup WA ini tidak berjalan dengan baik. Jadi sehingga hampir 100% kegiatan di lingkungan itu saat pandemi diberhentikan atau vakum. Yang kedua yakni pasca pandemi. Nah, pasca pandemi kegiatan mulai kembali normal, akan tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi setelah pandemi ini umat di lingkungan Santo Yakobus sudah mulai kembali memulihkan kegiatan-kegiatan pastoral mereka, tetapi tetap untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti penggunaan masker, hand sanitizer, dan jaga jarak atau lain sebagainya demi kelangsungan kesehatan dan keselamatan warga lingkungan supaya kasus penyebaran COVID tidak semakin tinggi. Dan yang ketiga, tentang kegiatan pastoral yang sudah dilakukan pasca pandemi. Ternyata umat di lingkungan Santo Yakobus ini sudah melakukan beberapa kegiatan pasca pandemi ini. Yang pertama yakni doa lingkungan rutinan yang biasa dilakukan pada hari Selasa dalam setiap minggunya. Kedua ada doa rosario pada bulan Rosario kemarin dilakukan secara 1 bulan penuh di rumah umat secara bergantian. Yang ketiga arisan. Arisan ini biasanya bebarengan dengan doa lingkungan rutinan. Jadi setelah doa rutinan ada arisan. Yang keempat ada kerja bakti, di mana biasanya mereka bekerja bakti bersama-sama di gereja untuk
pelayanan di gereja. Yang kelima ada misa lingkungan yang biasanya mungkin dilaksanakan 1 bulan sekali. Dan yang terakhir latihan KOR ketika mereka ingin bertugas di gereja ataupun ada acara lain, mereka akan melaksanakan latihan KOR. Nah, yang keempat, ini ada kebutuhan umat. Ketika saya melakukan wawancara dengan ketiga responden tersebut, ketiganya memiliki jawaban yang sama, di mana mereka mengatakan bahwa kebutuhan layanan pastoral saat ini adalah rekoleksi dan ziarah rohani. Ada juga satu responden yang mengatakan bahwa umat warga lingkungan Santo Yakobus ini menyarankan untuk mengadakan rekoleksi bagi anak muda supaya anak muda ini mendapat panggilan atau merasa terpanggil untuk bersekolah di sekolahan Katolik ataupun menjadi seorang katekis atau guru agama, sehingga mereka ada panggilan untuk hidup penggereja. Nah, yang terakhir yakni rencana umat lingkungan Santo Yakobus. Pada nyatanya ketika saya bertanya dengan ketiga responden, mereka sangat kompak mengatakan bahwa mereka sudah mempunyai program untuk kegiatan pastoral untuk ziarah rohani ke Gua Maria Posarang yang terletak di Kediri. Sebenarnya ketika saya bertanya pada responden, rencana itu sudah ada sejak sebelum pandemi. Akan tetapi saat akan dilaksanakan, ternyata pandemi yang mengharuskan kita tidak boleh kemana-mana, yang pada akhirnya rencana itu terhenti atau gagal. Nah, pasca pandemi ini mereka mulai memprogramkan kembali untuk segera ke sana dengan harapan semoga rencana mereka kali ini tidak gagal lagi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi saya dan hasil makalah saya selama wawancara bersama ketiga responden dari lingkungan Santo Yakobus. Seperti yang kita ketahui, pandemi membawa dampak yang cukup besar bagi seluruh aspek kehidupan, dari pendidikan, ekonomi, maupun sosial manusia. Gereja juga terkena dampak di mana dengan terpaksa harus menghentikan segala bentuk kegiatan offline dan mengganti secara online. Ketika pandemi, semua lingkungan di berbagai daerah akan menonaktifkan kegiatan, dan ketika sudah pasca pandemi, banyak kegiatan lingkungan yang kembali normal, termasuk juga lingkungan Santo Yakobus yang kembali memulihkan berbagai kegiatan pastoral lingkungan. Pada nyatanya, setiap lingkungan pasti tetap membutuhkan layanan pastoral. Demikian juga lingkungan Santo Yakobus, di mana mereka juga sangat membutuhkan rekoleksi dan ziarah rohani untuk lingkungan mereka. Jadi, meskipun terkadang sebuah lingkungan itu memiliki rencana yang sudah terprogram, akan tetapi juga masih membutuhkan layanan pastoral dari gereja. Nah, di sini sebagai calon katekis, saya dapat belajar dari kasus-kasus yang seperti ini, di mana ketika saya sudah menjadi katekis nantinya atau mungkin menjadi pengurus lingkungan, saya perlu memperhatikan hal-hal yang demikian, karena di mana rekoleksi dan ziarah itu juga penting. Selain untuk menumbuh kembangkan iman, itu juga bisa merekatkan kekeluargaan antar umat di lingkungan, sehingga kegiatan pastoral yang ada di lingkungan itu terkesan tidak monoton. Jadi tidak hanya doa di rumah-rumah, dari rumah ke rumah, ataupun hanya sekedar kerja bakti dan lain-lain, tetapi mungkin kita bisa berani untuk keluar, yaitu seperti rekoleksi di luar tempat atau di tempat wisata, mungkin di tempat wisata rohani, atau ziarah-ziarah ke ziarah rohani seperti ke Gua Maria Posarang dan lain sebagainya. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf ketika ada kesalahan kata ataupun kesalahan